warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, saya Gina Fortuna selaku moderator dari kelompok 10 Fikih akan membawakan biografi singkat tentang mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di Gaza, bertepatan dengan tahun Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Bahkan sebagian ahli sejarah ada yang mengatakan bahwa beliau lahir pada malam meninggalnya Abu Hanifah. Beliau rahimahullah bernama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' dan bertemu dengan nashab Rasulullah di Abdul Manaf. Artinya, Imam Asy-Syafi'i berasal dari suku Quraisy dan bertemu nasabnya dengan baginda Nabi, meski bukan keturunan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Asy-Syafi'i berpunya Abu Abdillah dan berlakab Nasirus Sunnah atau pembela sunnah. Biografi singkat tentang Imam Hambali. Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Imam Ibnu Al-Atsir mengatakan, tidak ada di kalangan Arab rumah yang lebih terhormat, yang ramah terhadap tetangganya dan berakhlak yang mulia daripada keluarga Saiban. Banyak orang besar yang terlahir dari kabilah Saiban ini. Di antara mereka yang menjadi panglima perang, ulama dan sastrawan, beliau adalah seorang Arab Adnaniyah. Nasabnya bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Imam Ahmad dilahirkan di ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Saat itu, Baghdad menjadi pusat peradaban dunia di mana para ahli dalam bidangnya masing-masing berkumpul untuk belajar ataupun mengajarkan ilmu. Dengan lingkungan keluarga yang memiliki tradisi menjadi orang besar, lalu tinggal di lingkungan pusat peradaban dunia, tentu saja menjadikan Imam Ahmad memiliki lingkungan yang sangat kondusif dan kesempatan yang besar untuk menjadi seorang yang besar pula. Imam Ahmad berhasil menghafalkan Al-Quran secara sempurna saat berumur 10 tahun. Setelah itu ia baru memulai mempelajari hadis. Sama halnya seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad pun berasal dari keluarga yang kurang mampu dan ayahnya wafat saat Ahmad masih belia. Di usia remajanya, Imam Ahmad bekerja sebagai tukang pos untuk membantu perekonomian keluarganya. Hal itu ia lakukan sambil membagi waktunya mempelajari ilmu dari tokoh-tokoh ulama hadis di Baghdad. Perkenalkan, nama saya Suci Lestari Maksin. Di sini saya akan membahas tentang pengertian mazhab Syafi'i. Menurut bahasa, mazhab berasal dari sifat atau kata sifat dan isi makan atau kata yang menunjukkan tempat, yang diambil dari fi'il madi zahaba yang berarti pergi. Bisa juga berarti ara'yu yang berarti pendapat. Sedangkan yang dimaksud dengan mazhab menurut istilah meliputi dua pengertian. Yang pertama, mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Jadi, mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Selanjutnya, imam mazhab dan mazhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara istinbat imam mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat imam mujtahid tentang masalah Islam. Menjelaskan tentang konsep dan karakteristik mazhab Syafi'i. Konsep dasar mazhab Syafi'i adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Beliau telah dapat mengumpulkan tarikat Ahlur Rai dengan tarikat Ahlul Hadis. Oleh karena itu, mazhab ini tidak terlalu condong kepada Ahlul Hadis dan juga tidak kepada mazhab Ahlur Rai. Beliau menerima Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas dan Al-Istidlal
tetapi menolak ihtisan yang dipegang oleh Abu Hanifah dan masalah mursalah yang dipegang Imam Malik. Di antara pengikut mazhab Syafi'i banyak tersebar di Irak, Hijaz, Mesir. Kemudian mazhab ini dikembangkan oleh beberapa ulama terkenal, di antaranya adalah Abu Ishaq, Abu Hamid, Abu Qasim, Abu Salam, dan An-Nawawi, dan Ibnu Daqiq. Pada saat ini, mazhab Syafi'i merupakan mazhab terbesar dalam mazhab fikih Sunni. Dengan memiliki penganut 50% Muslim di dunia yang berkembang di Palestina, Yordania, Lebanon, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, Kamboja, dan menjadi mazhab resmi negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Adapun beberapa karya besar Imam Syafi'i tetap rujukan dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i telah menghasilkan beberapa karya tulis, di antaranya Kitab Al-Um yang dikumpulkan oleh murid beliau, Ar-Rabi bin Sulaiman, Kitab Ikhtilaful Hadis, dan Kitab Ar-Rasilah, awal kitab yang membahas usul fikih. Kemudian karakteristik. Corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisionalis. Pemikiran yang cenderung moderat diperlihatkan dalam qaul qadim atau pendapat yang baru, dan qaul qadim pendapat yang lama. Kami kira sudah cukup jelas bahwasanya karakteristik yang paling menonjol dari mazhab Syafi'i adalah rasional tradisional. Dalam menyikapi pola pendekatan seperti ini kemudian lazim disebut dengan kalangan rasional atau tradisional. Kalangan tradisional seringkali disegani pada ketokohan Imam bin Anas yang terpusat di Hijaz, sementara kalangan rasional diwakili oleh Imam Abu Hanifah yang terpusat di Baghdad. Imam Syafi'i berguna pada tokoh-tokoh tradisionalisme di Mekah sebelum pergi merantau ke Madinah untuk belajar fikih. Dan beliau juga melanjutkan perjalanan ke Irak untuk berguru pada tokoh-tokoh rasional seperti Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Al-Hasan. Dengan modal ikhtilaf ilmiah atau perjalanan yang mempunyai tujuan untuk menemukan keilmuan, Imam Syafi'i lalu dapat mengkombinasikan penggunaan sumber ajaran suci yang berupa teks dengan kemampuan rasio secara bersamaan. Beliau juga sangat menghormati pengguna al-sunnah sebagai sumber hukum. Peran Imam Syafi'i dalam memediasi kalangan rasional dan tradisional ini cukup memberikan andil dalam perkembangan pemikiran hukum Islam sampai saat ini. Embrio penyekatan Ahlul Rai dan Ahlul Hadis sesungguhnya mulai tumbuh sejak era sahabat, walaupun dengan kadar intensitas berbeda dibanding pada era tabi'al dan tabi'in yang ditandai dengan kemunculan masa-masa besar dalam ilmu fikih. Pemikiran tradisionalisme juga menjadi trademark atau merek dagang pada sahabat yang lain seperti Abu Bakar As-Siddiq, Abdul Ibnu Mas'ud, dan para sahabat lainnya. Pada kenyataannya tidak semua penganut pola rasionalisme dengan serta-merta mengabaikan formalitas teks sebagaimana juga bukan berarti penganut kubu pemikir tradisionalisme menafik begitu saja aspek nalar dengan mengamati realitas. Dan membedakan kedua pola pemikir di atas adalah segmentasi dominan yang mengintegrasi teks. Pemikiran rasionalisme lebih banyak bergaul dengan aspek realitas secara fisik, maka pola pemikiran tradisionalisme. Setelah perkenalkan nama saya akan membawakan dari tentang pengertian mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal adalah salah seorang fikih yang hidup di abad ke-3. Fatwa dan pendapat-pendapat fikihnya tidak luput dari kondisi yang di sekelilingnya. Hal itu merupakan penjabaran dari dalil dan kaidah-kaidah usul fikih yang telah pernah disampaikan oleh ulama Islam yang ada sebelumnya seperti Abu Hanifah,
Malik bin Anas, dan Al-Syafi'i rahimatullahi disampaikan kaidah yang Imam Ahmad cetuskan sendiri. Abad kedua hingga kelima Hijriah adalah merupakan zaman keemasan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu syar'i, masing-masing dari bidang fikih, hadis, tafsir, Al-Quran, dan bahasa Arab yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tadwin, pengumpulan, dan ta'alif, penulisan atau kodifikasi ilmu pengetahuan begitu gencar. Di bidang fikih berdiri 4 mazhab besar, yaitu Hanifiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Disampaikan mazhab fikih lainnya seperti Fahamiyah, Sauriyah, dan lain-lain. Di bidang hadis terdapat Al-Bukhari dan Muslim bin Al-Hajjaj yang menghimpunkan hadis-hadis sah di bidang tafsir Al-Quran. Terdapat Abu Ja'far Al-Tabari di bidang tafsir Al-Quran. Terdapat Abu Ja'far Al-Tabari di bidang nahwu. Terdapat Amru bin Usman Al-Farisi atau yang terkenal sebagai Sibawi. 2. Sejarah mazhab Hambali. Pembangunan mazhab Sunni yang keempat adalah Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibnu Hambal Ibnu Hilal Asy-Syiban. Beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah di Baghdad dan wafat pada tahun 214 Hijriah. Bapak dan ibunya berasal dari Asyad Bani, bagian kabilah dari Arab. Beliau seorang imam yang selalu melewati ke berbagai kota untuk mencari ilmu dan hadis. Beliau pernah ke Syariah, Hijaz, Ya'an, Kufah, dan Basar.